lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab syuruti sholat, syarat-syarat sah sholat di kitab yang ini halaman 46. Di kitab yang kertasnya putih halaman 76. An Ali bin Thalqin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasahadukum, apabila kentut salah seorang di antara kalian. Fasa itu kentut yang tipis, yang kecil, pes. Nanti ada kentut yang terdengar keras, turot, fis sholati, dalam sholat, faliyan sholif, maka berhentilah, waliyatawaddo, wudhulah, waliyidus sholat, dan ulangilah sholatnya. Ini hadis menunjukkan syarat sholat yang pertama bersih dari hadas, suci dari hadas. Dan kalau ketika sholat hadas, maka harus wudu, sholatnya batal. Karena batal, sholatnya diulangi lagi. Jangan rakaat kedua batal, wudu, udah wudu sambung ke rakaat ketiga, gak begitu, di awal dari. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha min Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima sholat haidin, sholat perempuan yang haid, illa bi khimarin, kecuali memakai kerudung. Tentu jeung baju nabunya bila putih mungkul, kerudung dan bawahan bajunya, bawahannya. Kemudian hadis ini tidak berarti perempuan yang sehari-harinya tidak berkerudung tidak akan diterima sholatnya, bukan. Cuma ketika dia sholat wajib berkerudung. Kalau ketika sholat dia berkerudung sah, kalau tidak berkerudung maka tidak sah. Di luar sholat dia tidak berkerudung dosa gitu. Meskipun ketika sholat berkerudung sah sholatnya, tapi di luar itu maka dia berdosa. Ibu presiden wae geus ditium punya piraku. Galaksi kene wae ditiumnya. Ibu presiden, ibu wapres mau sepupu istrina kiai. Kemudian wa Jabirin radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, in kana thawbu wasi'an, jika kainnya lebar, fal tahif bih, maka berselimutlah dengannya, yakni fis sholah, dalam sholat. Maksud berselimutnya tutupilah semuanya, bagian atas dan bawah disebut gitu kan. Kalau dengan kepalanya apa, diharudung. Berselimut itu badan dan kaki. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim, fa khalif baina tarafaihi, maka silakanlah atau selempangkanlah di antara dua ujungnya. Jadi kayak ihram Pak, ya kayak ihram, satu ke sini, satu ke sini. Yang bawahnya juga sama, disarungkan.
Wa in kana dhayiqan, tapi kalau kainnya sempit, fatazir bihi, maka cukup bersarung dengannya. Jadi badannya tidak tertutup. Itu jadi dalil bahwa bapak-bapak itu disarung mungkul, dibuligir awak, telanjang badannya itu sah. Cuma itu berlaku kalau darurat, nggak ada lagi baju, nggak ada lagi kain. Tapi kalau masih ada baju tetap harus dibaju. Kalau ada kain yang lebih tetap bagian atasnya harus ditutup. Bisi kaya yang liberal, kadir ke masjid, disarungnya ngumpul dari awal puligin. Pakai baju cepat haji. Saya udah tahu dalil ini sah begini. Maka kita bantah, sah itu kalau memang kamu nggak punya baju lagi tuh, itu lubang kena gitu pakai, boleh sarung itu pakai. Jadi kalau kainnya berlebih tetap pakai baju harus buat bapak-bapak. Kalau tidak ada, nah baru boleh bersarung saja. Walahuma min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid, janganlah salah seorang di antara kamu sholat pakai selai kain laisa la tihi min syai'un. Nah, ini jelas. Yang tidak ada di bagian atasnya sedikit pun kain. Haji pamitan majeng wibu ya. Jadi nggak boleh ya bapak-bapak sholat bersarung saja dan tidak pakai baju, harus pakai baju. Hadis yang tadi kalau memang nggak ada lagi kain. Dalam riwayat lain ini ada sababul wurudnya. Sababul wurudnya, sahabat Jabir sedang safar, bawa baju terbatas, kesini atau banyak ayat awal safar kesini susah mencuci baju, apalagi dulu airnya juga terbatas, jadi susah cuci. Baju-baju yang ada sudah terkena najis, ya baju nu gitu. Tinggallah sarung. Maka Jabir sholatnya itu si sarung tadi ke atas kan ke sini. Sholatnya bari kieu, Allah bari rada cimogo. Soalnya kan kalau berdiri lalu takbir pasti auratnya kelihatan. Itu namanya istimalus somma. Nabi melarang seorang laki-laki atau ibu-ibu sholat hanya selai kain ditutup saja. Kenapa? Karena ketika dia mengangkat tangannya kelihatan auratnya. Ya. Itu nggak boleh. Nah itu Jabir tahu itu nggak boleh, makanya sholat itu beri kita. Ya, karena si jari cinogo Allah. Kata Nabi melihat, kamu apa? Ya cina Nabi, ini kainnya udah habis, sudah najis, dan sebersapa belum nyuci, tinggal ini sarung. Nah lalu keluar di sini. Kalau memang kainnya tinggal sarung ya bungkul, nggak usah pakai atasan. Tapi kalau ada kainnya lebih, ya tetap harus pakai atasan. Tidak boleh bapak-bapak sholat sengaja tidak ada di bagian baunya kain. Ini harus ada. Kemudian hadis berikutnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusallil mar'atu fi dirahin wa khimar, bolehkah seorang perempuan sholat memakai dir'un? Dir'un itu baju atasan, tapi bisa juga ke bawah si gamis si biwayna. Wa khimar, dan kerudung bighairi izar, tapi nggak pakai sinjang, nggak pakai sarung. Kalau ibu sholat nggak pakai sarung, boleh tidak? Kayak lagu. Iya.
Idza kana dir'u sabighun, boleh kata Nabi apabila baju atasan itu sabighun, menutupi jatuh panjang. Sabighun itu yughati, menutupi dhuhura qadamaiha, bagian atas kedua telapak kakinya. Jadi yang penting baju gamis ibu itu sampai ke telapak kaki. Nah ini yang sering dijadikan di nahdiyat. Nah nahdiyin kan ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ibu-ibu di nahdiyat, mereka tidak mewajibkan ibu-ibu pakai kaos kaki. Kenapa nggak wajib pakai kaos kaki? Yang penting kan aurat perempuan itu bajunya sampai telapak kaki, tidak harus di kaos kaki. Zaman Nabi juga sudah ada kaos kaki. Tapi mengingat ada hadis lain ya, kalau dalam mazhab saya bahwa ibu-ibu itu semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan, maka kaos kaki itu jadi wajib. Ambil bapak-bapak menakan ibu-ibu untuk di kaos kaki atau galak kecuali kalau itu istri saya. Digalakan ada kawarung mulai cendek kawarung mulai cengeng, kamu mulai kerja nih ke ayah atau tinggal ini itu aja. Habis menuju masuk harus ambil kaos kaki. Kaos kaki lah kan ibu. Kemudian berikutnya dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah. Kami ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam yang gelap, waek pisannya, teu aya, enggak ada bintang, enggak ada rembulan. Ini nyumun biasanya ya di masa-masa bulan baru atau memang sedang mendung malam itu. Fashkalat alaina kiblah, maka membingungkan kami di mana kiblat teh. Fasollaina, sholat kami teh di malam teh. Fala maqalati syamsu, esok harinya setelah terbit matahari, idza nahnu shallaina ila ghairil kiblah. Oh ternyata cuma semalam teh kita enggak sholat ke kiblat. Harusnya ke arah barat, ini malah ke arah timur. Lalu turun ayat fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemana pun kalian menghadap, maka di sana ada wajah Allah, ada zat Allah, ada Allah di sana. Hadis ini dhaif, tapi banyak sanadnya sehingga saling menguatkan dan disepakati fikihnya. Jadi kalau tadi syarat sholat yang kedua harus menutup aurat, maka ini syarat sholat yang ketiga harus menghadap kiblat, kecuali tidak diketahui itu ke mana kiblatnya. Kompas rusak, ya kalibrasinya udah nggak benar. Terus cedek, ya. Bingung gitu, mana kulon mana wetan, mau malam mau siang. Kan biasanya jadi patokan matahari kan. Oh itu kalau gue kalau dulu dari sebelah sana berarti sholat sebelah sana gitu. Patokan ini matahari nggak kelihatan. Sholat kemanapun, kalaupun nanti ketahuan bahwa itu bukan arah kiblat, nggak usah diulang. Kecuali kalau yang memberitahu salah kiblat itu ketika kita sedang sholat, maka harus berbalik saat itu juga. Dan sholat yang awal tidak batal, ya itu di masjid Qiblatain dan di Madinah. Masjid Qiblatain artinya dua kiblat. Jadi ketika sahabat tahu turun ayat awal wajah kasyatral masjidil haram, pindah kiblat dari asalnya ke arah Masjidil Aqsa utara Madinah, jadi pindah ke arah selatan.
Nah, ini sahabat yang ikut sholat di Masjid Rasul pulang sholat asar. Kebetulan di Masjid Qiblatain itu masih sholat dan menghadapnya sedang menghadap ke utara Masjidil Aqsa. Magorowo kata, sumpah demi Allah, baru saja turun ayat harus menghadap Masjidil Haram. Terus juga imam teman susah sendiri. Karena saling percaya di antara sahabat sudah sangat tinggi. Enggak mungkin ada sahabat kedewadul berbohong dalam seagama, enggak mungkin. Maka saat itu jamaah yang sedang sholat itu langsung, padahal sedang ruku, langsung berbalik ke arah selatan, ya, dan kemudian mereka menghadap kiblat. Imam yang di belakang pun maju dan tidak mengulangi sholatnya, melanjutkan sholat. Itu kalau ketahuannya sedang sholat. Bahkan dalam fikih ada fikihnya. Jadi kalau sedang sholat nggak tahu kiblat, tiba-tiba merasa perasaan dari rumah itu pergi itu ke arah sana, berarti kiblat itu sebelah sana. Kalau kata berbalik itu boleh. Jadi hadis ini mengajarkan kita sholat harus menghadap kiblat kecuali tidak diketahui sebelah mana arah kiblatnya, boleh menghadap ke mana saja. Jadi ayat ini jangan dipakai dalil kamana we sholat kalau ada di mana-mana, dan begitu. Ayat ini berlakunya ketika kita tidak tahu arah kiblat, baru berlaku ayatnya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblat. Di antara timur dan barat maka itu adalah kiblat. Ini penjelasannya dalam riwayat Tirmidzi ada penjelasan dari Ibnu Umar. Pokoknya asal sebelah kanan kamu, kayak di Madinah berarti sebelah kanannya barat. Asal sebelah kanan kamu barat, sebelah kiri kamu timur, maka itu kiblat. Padahal kalau diukur pakai kompas, ya, Madinah ke Makkah itu tidak lurus ke arah selatan. Arah selatannya ke sebelah kanan. Berarti nanti tenggara. Bukan ke selatan tapi ke tenggara. Jadi tidak lurus ke selatan, tapi kudradannya ke kanan, ke tenggara. Tapi Nabi mengajarkan pokoknya asalkan barat di sebelah kanan, timur di sebelah kiri, asal menghadap selatan, mau selatan pas, mau selatan ke arah kanan, mau selatan ke arah kiri, mau asal ke kidul, itu sudah sholat menghadap kiblat. Ini yang dulu rame ya, Pak Kiai Ali Mustafa Yakub, Imam Masjid Istiqlal, yang wakil ketua MUI, bidang fatwa, wakilnya Pak Kiai Ma'ruf Amin. Beliau mengatakan bahwa yang seperti Muhammadiyah, karena penggagas meluruskan kiblat itu Muhammadiyah kan, makanya di film Sampai Cerah ya tentang Kiai Ahmad Dahlan ada di film. Jadi Pak Kiai Ahmad Dahlan itu kan diukur kompas, udah pas gitu. Karena kita ke kiblat itu bukan ke arah barat pas, tapi bergeser ke arah kanan 24 derajat. Jadi kalau dari kompas itu geser ke kanan 24 derajat. Nah kata Pak Kiai Ali Mustafa Yakub, nggak perlu, karena Ka'bah tidak ada di hadapan kita. Kalau Ka'bah tidak terlihat, istilahnya bukan ainul Ka'bah. Ain itu zat Ka'bahnya ketahuan.
maka cukup jihatul Ka'bah. Jihad itu arah mata angin. Ka'bah dari sebelah mana? Sebelah barat, ya udah. Yang penting sholat ke arah barat. Fikihnya memang demikian. Cuma yang nanti dipertanyakan itu untuk konteks Indonesia, Bandung, itu jihatul Ka'bah atau ainul Ka'bah. Maka hemat saya, ainul Ka'bah bil kompas. Jadi ainul kompas, ainul Ka'bah bil kompas. Jadi karena kita sudah maknanya ainul Ka'bah bil aplikasi, ya, dengan aplikasi Find Kiblat ya di Google. Saya sekarang ngukur bulat gue tahu ada kompas maribet. Udah pakai busuk derajat, ya. Udah pakai jidar panjang atau pakai misbah, ya, alat khusus posisi matahari di mana. Akurat, tapi tetap akuratnya berdasarkan kompas dan katingan iki gambar. Nggak bisa memastikan 100%, paling 99% bahwa Ka'bah itu ada di sana berdasarkan kompas. Jadi selama kompas bisa dijadikan panduan arah, ya kita ukur sesuai kompas. Seandainya kita menemukan masjid yang ternyata asal kulon, asal ke barat, itu tidak menyebabkan sholat tidak sah, karena di hadisnya juga demikian. Kalau Ka'bah tidak kelihatan, pokoknya ikuti arah mata anginnya saja, tidak harus tepat. Kemudian hadis berikutnya dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilati haitsu tawajjahat bi. Aku melihat Rasulullah SAW sholat di atas untanya ke arah mana saja unta itu menghadap. Muttafaqun alaih wa zadal Bukhari yumiku biroksi, yang di kitab putih mah dan dalam huruf kecil tulisan. Beliau berisyarat dengan kepalanya. Walam yakun yasna'u fil maktubah, tapi Nabi tidak pernah mengerjakannya dalam sholat wajib. Karena dalam sholat wajib itu sudah dibahas dulu dalam bab adzan. Shollu kama ra'aitumuni usolli, fa idza hadaratis sholat falyu'adzin lakum ahadukum wa liyummakum akbarukum. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau datang waktu sholat, meski sedang di perjalanan, adzan, sudah adzan lalu berjamaah, imamnya yang paling senior, mungkin berjamaah di onta, harus turun. Maka dari itu Nabi tidak pernah, dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau kalau sholat wajib pasti turun. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau sedang safar, mungkin tidak nanti di waktu sholat ini turun. Kalau mungkin nggak boleh libur. Ibu-ibu yang pulang dari Ancol, istirahat di Ciganea, asal abdi mahnya, yang pun anak, yang pun bodoh, yang sholat, yang masjid. Nah, CTI itu orang lutur ke ngebaso jangan kan bisa oleh-oleh. CTI boleh gelas oleh-oleh. Itu seharusnya dinabus. Astagfirullah. Jadi istirahatnya lain dari sholat dan balanya. Susah menjelaskannya, udah harus gua pencari. Ya akhirnya sampai istirahat masalah balanya itu jadi. Atau kalau saya pulang dari Surabaya naik kereta api, keretanya jam 7 kan,
Duhur asar itu masih di kereta, meskipun saya nggak tahu di Cibatul urut sampai 20 menit. Di pas berhenti di Cibatul dokter lu apa? Maroko. Nah, setengah lama kenapa bisa di sini Mas? Saya tanya petugas kereta apinya, Mas cina isi bahan bakar. Sama 20 nyawa kieu mah sholat di dia gitu. Tapi karena saya nggak tahu, jadi ketika datang waktu duhur, datangnya ke stasiun Bandung jam 7 malam. Wah, mungkin maka sholat di atas kereta. Itu pun saya cari sholat agar bisa ruku sujud normal. Biar aku nggak jual bola. Tapi ketika ada maghrib di Nagreg, ya, di lingkar Nagreg itu nama gantung dan saya nggak sholat maghrib di atas kereta angker beda turun isya kan boleh di jam takhir. Maka saya sholat di masjid di stasiun, sholatnya maghrib dan isya gitu. Jadi sholat di atas kendaraan itu hanya untuk sholat sunnah. Pertanyaannya, ini sholat sunat apa? Dalam riwayat lain disebutkan sholat sunat tahajud. Jadi tahajud mah keur dina kendaraan bersapa oge sholat. Urang mah mumpang biasa wae getara komo ke sapa. Yang kedua disebutnya sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang tanpa kategori apapun. Sholat sunat ya 2 rakaat bebas. Dan disebut tahiyatul masjid berapa dina onta asupa masjid. Disebut rawatib, Nabi tidak mengamalkan rawatib di safar. Disebut syukur wudu boleh. Disebut naon ya antara duha. Dan ini jadi dalil kata Imam An-Nawawi bahwa dalam safar itu boleh memperbanyak sholat. Kalaupun Nabi ketika safar kosor dan tidak rawatib itu karena rukhsah. Buktinya Aisyah tekan safar terbalik Nabi. Aisyah tidak pernah kosor, selalu tam, selalu sempurna. Dan kata Aisyah, Nabi itu kalau beliau ingin mengamalkan sesuatu normal tapi takut memberatkan, maka beliau memilih yang rukhsah. Jadi Aisyah saja selalu bersama Nabi ikut safar, nggak pernah kosor tamu. Maka dari itu kata Imam An-Nawawi boleh sholat safar tam, sholat rawatib, intinya memperbanyak sholat. Itulah mengapa saya kalau Nabi umroh, Bapak Ibu mohon izin itunya bisa salah paksa. Saya nanti sholatnya sempurna 5 waktu. Sholat sunat biasa. Karena rukhsah itu boleh tidak diambil, dan dalam safar itu boleh memperbanyak sholat. Bapak Ibu kira-kira sholat itu baik tenang bersafar itu. Nabi wae keur dina onta sholat. Kok urang keur dina bus na pesawat sholat. Daripada nyetel videonya itu baralugu film sholat. Apalagi di Masjidil Haram yang memang pahala sholatnya 100.000, apalagi di Masjid Nabawi yang pahala sholatnya 1.000, ya dikali mahal lebar. Terus mahal ongkosnya lebar nanti memperbanyak sholat. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang keberatan ya nggak apa-apa, silakan. Kalau kemarin mah musim dingin kan akhir Desember. Kalau dulu ketika September panas kan, cenah bosan teu kuat abdi mah cenah lohor asana di jamaah cenah gitu. Kumaha dinya we. Kalau saya alhamdulillah ti asar tapi ke isya mah inti kapan enggak pulang mah. Ustaz lain balanja tong ka abdi. Abdi kadang rek balanja rek ibadah. Kali itu lah motowi.
bagian Katolik abdi momal batal hanya balanya ke abdi. Hari busa cina itu balanya di pasar baru. Berat-berat banget dia. Kemudian wali Abi Dawud min hadits Anasin radhiyallahu an kana idza safaro beliau kalau sedang safar fa arada an yatatawwa lalu beliau ingin sholat sunat tuh. Jadi silakan berbanyak sholat sunat ketika safar. Jadi kalau hadis sallu kama ra'aitumuni usolli kita pakai itu bukan hanya dalam masalah takbir ruku sujud. Itu termasuk dalam safar. Nabi selama safar itu memperbanyak sholat. Istaqbala binaqatihil qiblah. Nabi menghadapkan dulu untanya ke kiblat. Fakabbaro lalu takbir. Tsumma shalla itu kana wajhu dikabihi. Kemudian beliau sholat ke arah mana saja untanya menghadap. Nya ari di Surabaya ke Bandung bisa dan pas menghadap ke barat. Dia di Bandung ke Surabaya. Tapi pekol ke rumah kaya kasar. Oh itu nggak bisa. Nah kecuali kalau kursinya kursi eksekutifnya bisa diputar ke. Saya pernah putar ke. Nanya tuh pramugari, Pak ada apa? Mau sholat? Oh iya silakan. Nah, yang kosong-kosong putar ke. Tapi kalau nggak bisa, ya misalkan di kelas bisnis kan udah diubahnya, kan udah pindah ke Bandung. Nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Kita sholat tidak menghadap kiblat meskipun di takbiratul ihramnya. Tapi kalau bisa, ketika takbiratul ihramnya di menghadap kiblat dulu. Udah menghadap kiblat silakan ke arah mana saja. Ini jadi dalil bahwa ketika sholat di atas kendaraan, sholatnya sholat sunat, menghadap kiblatnya boleh ke mana saja, asal diusahakan ketika takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Kalau di pesawat usahakan pesawatnya Saudi Airlines. Nah, yang musolahan kita bisa menghadap kiblat dan ketahuan kan ya tina rute map. Ini kita sedang ada di posisi mana, pesawat menghadap mana, diketahuan kiblatnya. Kalau di kapal laut bisa, kan ada masjid di kapal laut, minimal musola. Kemudian di bus susah, di mobil susah. Asal jangan supir mah nyupiran. Pemikiran sholat sunat bahaya. Kemudian berikutnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjid. Bumi itu semuanya masjid ilal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan toilet. Dalam riwayat lain dari Umar radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yusolliya fi sab'i mawatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di 7 tempat. Al-mazbalah, tempat sampah, ya, TPU. Wal majzarah, pajagalan. Pajagalan maksudnya tempat menyembelih, kan banyak darah. Sana pajagalan, pajagalan yang masih bersih. Wal maqbarah, kuburan, komplek kuburan. Ada yang masih dekat kuburan, tidak tahu. Wa qari'atit thariq, tengah jalan jalannya dipakai. Kalau tengah jalan Idul Fitri maka jalannya ditutup. Boleh. Ieu menjadi kendala Gusti Ahok baheula nyalekan habaib ngayakeun acara maulid di jalan. Enggak boleh. Di hadis juga enggak boleh. Si Ahok pinten. Kemudian enggak boleh menyembelih di masjid. Tuh, di Saudi Arabia juga nggak ada yang menyembelih di masjid, semuanya di tempat penyembelihan hewan. Harus kita sejauh. Quran
Quran apal, hadis Islam apal. Wal hammam toilet wa ma'atinil ibil tempat parkir unta atau kandang unta. Wa fawqa dhari baitillahi ta'ala dan di atas Ka'bah. Ya, salatna nyarup ka mana? Jeung naon atuh kaluhur Ka'bah. Dihanap. Ini tempat-tempat tidak boleh dijadikan tempat sholat. Bukan berarti nggak boleh sholat di tempat penyembelihan hewan. Nyari musola nama bersih boleh. Maksudnya kan karena banyak darah najis. Sampah juga sama kan, sampah kebanyakannya najis kotor. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat sengaja menghadap kubur dan jangan kalian duduk di atasnya. Ai kebetulan masjidna kiblatna aya kuburan kenana. Yang enggak boleh itu kuburan dikuburkan toko lalu sengaja dibangun masjid boleh. Dan jangan berdalih dengan Masjid Nabawi karena Masjid Nabawi mah kekhususan karena Nabi SAW para nabi itu dikuburkan di tempat meninggalnya. Karena karena Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah, maka Nabi dikuburkan di sana. Dan karena Abu Bakar dan Umar ingin dikuburkan dekat Rasul, maka beliau berdua pun dikuburkan di sana. Tapi sekarang itu kan kuburan Nabi dan Abu Bakar Umar itu bukan bagian masjid dan tidak sholat menghadap sana kan di sisi Raudhah cuma karena masjidnya digedean jadi sisinya sisi sebelah kiri. Jadi bukan berarti nggak boleh bangun masjid di depannya ada kuburan. Boleh, yang nggak boleh itu sengaja ini dikuburkan tokoh lalu dibangun masjid itu nggak boleh. Apalagi mau ngabangun ngumpul siga Taj Mahal tali masjid kuburan. Kalau San Diego ya, bikin bangunan di atas kuburan nggak boleh, kan Nabi melarang nggak boleh membangun di tembok saja nggak boleh, apalagi membangun bangunan di atas kuburan atau sengaja untuk kuburan itu nggak boleh. Masjid juga nggak boleh. Duduk di atas kuburan juga Pak, hati-hati bapak-bapak mengantar ke jenazah yang bersiuk, yang ngarokok, yang ngobrol. Kan kita kewajiban kita yang mengantarkan jenazah selama jenazah belum selesai dikuburkan berdiri. Kecuali kalau masih lama dan cangkel bapak belum. Tapi para sahabat Nabi itu kan begini, nggak ada yang mengadakan kepalanya, nggak ada yang ngobrol. Kalau hari jenazah ilmu, cakap wah pensi mahade, keok persija. Di kuburannya lagi ingat maut, lagi ingat versi jika dikira lagi versi. Cukup dulu sekian, kita bagi dua ya, dengan hadis-hadis yang akan datang karena masih terlalu banyak. Maka bila yang pertalasan, maka baca. Ada pendapat apa betul atau tidak ya? Kalau rusuh itu adalah kemudahan dari Allah yang mengatakan bahwa rusuh itu harus diambil karena sedekah itu. Gimana? Ya pendapat itu keliru. Boleh diambil, boleh tidak. Kalau harus diambil, Aisyah pasti dimarahi oleh Nabi. Ada lagi? Aurat laki-laki itu dari pinggang sampai lutut, paha itu aurat Pak. Kadang bapak nempel besar
badminton pahanya kelihatan. Ada memang yang berpendapat paha laki-laki itu bukan aurat. Dalilnya Nabi SAW ketika perang Khaibar, beliau naik kuda dan kemudian si gamisnya sarung disiksakeun, kelihatan pahanya. Ya, bahkan kata Anas bin Malik sampai bersentuhan dengan paha saya, sampai berdesak-desakan. Ada di Sahih Bukhari. Kata Sahih Bukhari, hadis ini memang sahih, tapi hadis ajhad ahwatu, hadis ajhad itu yang mengatakan al-fakhidu aurah, paha laki-laki adalah aurat. Maka jumhur ulama menjelaskan bahwa itu yang Nabi tadi sedang perang itu darurat, tidak disengaja karena riwu ketika perang, jadi tidak disengaja. Kalau demikian maka berarti boleh beribu bulannya misalkan itu bulan kali gempa, wah sisakur sarung gitu, atau memakai kolor di rumah lompat gitu, itu nggak jadi soal. Tapi kalau sengaja, kata Imam Bukhari, hadis ajhad lebih hati-hati, lebih aman. Jadi bapak-bapak diamalkan saja. Sabun segila ke santri mau futsal make aja jangan usah karago aneh aja. Begitu Pak Ji. Apa sih? Begini, terkait dengan sholat qobliyah subuh yang sudah dijanjikan lebih baik dari dunia dan sisinya kan. Nah hanya seandainya misalnya kita mengejar sholat subuh berjamaahnya karena waktu sudah sempit sehingga sholat subuh berjamaah, terus kita ingin lagi untuk sholat qobliyah subuh ba'danya sholat subuh. Nah, setahu saya itu memang dibolehkan kalau nggak salah ya. Iya. Nah hanya masalahnya maksudnya itu sholat sesudah sholat subuh yang sudah kerjaan ini niatnya tuh niat qobliyah atau ba'diyah, karena kenyataannya faktanya sesudah sholat subuh gitu ya. Nah itu kemudian yang kedua bolehkah ini jadi kebiasaan gitu. Jadi misalnya ya udah saya pokoknya sholat subuh berjamaah dulu, nanti selama masih ada waktu sholat subuh saya akan bisa sholat lainnya setelah sholat subuh gitu. Sholat qobliyah subuh digeser ke pada subuh boleh, ada dalilnya. Tapi sesekali kalau kesiangan, ya. Kalau dirutinkan di siang-siang, kalau dirutinkan berarti mengubah syariat bid'ah. Jadi yang dirutinkan wajib, yang dirutinkan. Apalagi diniatkan, udahlah saya mau subuh kayak udah subuh lama pada subuh nggak boleh. Harus karena tidak sengaja, karena kecapean, boleh silakan. Niatnya gimana? Niat qobliyah subuh, kodok qobliyah subuh. Jika menurut talapun adaan tapi kodokan. Kalau saya mengatakan talapun langsung beda. Allah Maha Tahu. Ada lagi? Ibu-ibu biasa ya? Cekap atau mohon mungkin. Ngomong apa sih? Yang tadi dia dimaksud dengan ini sholat yang bisa laksanakan waktu safar, tanah itu selalu walaupun di pesawat ataupun di kereta api juga begitu sih? Enggak, kalau di kereta api, di pesawat itu kan maksudnya jadda alaihi safar, repot perjalanan jadda. Kosong. Tapi kalau tidak jadda alaihi safar, kita leluasa dan apalagi bermakmum. Bermakmum itu memang harus ikut imam kan. Kalau misalkan, soalnya gini Pak Ji, kita kalau sedang safar, meski sudah di jamaah, kalau mendengar azan, tetap betul kami cintai. Ya, kata Nabi kan, ini ada dua sahabatnya, Nabi sholat subuh, sahabat dua di luar ke sholat, berapa pagi,
Itu di Mina itu kejadian ini di Mina. Kenapa kamu nggak sholat? Sudah sering tendanya sebelah sana, kan tenda-tendanya Mina. Kalau kamu datang ke satu tempat belum sholat di tempat itu dan ada sholat berjamaah, sholat lagi, fa innaha lakum nafilah gitu kan. Itu jadi sholat sunat buat kamu tuh. Jadi ya tetap jadi Masjidil Haram pasti ada ya, itu di hotel mana lagi yang deket gitu di Masjid Nabawi sama. Ya udah, jadi kalaupun di jamaah ya tetap kudu gitu ya, tidak sebaiknya tidak di jamaah saja kalau kita masih. Tapi ketika saya ke Jeddah ya, dari kan ke Makkah dulu lalu ke Madinah bandarnya di Jeddah, ke Jeddah itu di perjalanan duhur asar itu di perjalanan ya, jadi jamaah kosor karena asarnya masih di bandara, masih prodi datang ke bandara kan tuh nyantai ya. Maka lolos kamari beres pas ada maghrib ya. Jadi ya harus di jamaah kosor. Kuncinya ada di Jadda al-Safar. Katanya Jadda al-Safar itu payah safarnya, capek atau krodi dan meripu silakan. Tapi kalau santai, ini kami juga sedang santai, memperbanyak sholat. Jadi mana? Sebaiknya gimana Ustaz? Bagi saya nih biasanya orang-orang aktif kan kita keluar kota ya, keluar kota seminggu atau 5 hari gitu. Nah, sebaiknya bagaimana? Kalau Bapak bisa hadir sholat berjamaah, hadir. Gak perlu Nggak perlu. Jadi setiap hari itu kita Ya. Kalaupun Bapak mau pilih kosor tidak dosa. Enggak ragukan, fleksibel. sebaiknya itu ya. Ya. Cukup. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.